Selamat berjumpa, saya Dwi Putra, salah satu pengajar di mata kuliah Gambar Dasar. Oke, hari ini kita berjumpa lagi dalam materi menggambar pohon. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi keistimewaan dari menggambar pohon? Menggambar pohon, tentunya rekan-rekan akan mengalami sebelum-sebelumnya bahwa kalian tuh selalu menggambar dihadapkan pada objek-objek yang dekat. Nah, hari ini bagaimana kita bisa menggambar sebuah pohon atau pohon yang utuh, tentunya yang paling dasar atau Anda perhatikan adalah jarak dari kita berdiri dengan objek yang kita hadapi. Itu yang paling penting. Kemudian seperti juga menggambar-gambar lainnya, teknik dasar selalu diingat adalah bagaimana juga pertimbangan ranah, permasalahan struktur, kemudian proporsi, pertimbangan cahaya, kemudian baru karakteristik dari setiap objek yang kita amati. Nah, demikian juga dengan pohon. Pohon ini memiliki keistimewaan juga. Dia sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang harus juga kita tentunya pelihara dan lestarikan. Pohon juga memiliki keistimewaan, memiliki beraneka jenis, bentuk, berbagai jenis, selain bentuk, kemudian karakteristik, kemudian dari jenis-jenis daunnya, tumbuhnya daun, ya, cabang dan sebagainya itu memiliki perbedaan. Yang penting sekarang, seperti juga menggambar-gambar yang lainnya, kita harus paham tentang karakteristik dari sebuah pohon itu atau melihat struktur dasar dari setiap pohon. Umpamanya di sini saya contohkan pohon cemara, struktur dasarnya secara umum mungkin saya bisa dapat gambarkan, dia memiliki struktur yang seperti segitiga begitu kan. Cemara pun memiliki juga berbagai jenis, ada cemara istilah cemara udang, ya, cemara gunung dan sebagainya. Kurang lebih demikian. Kemudian bagaimana juga karakter pohon keras seperti pohon asam, ya, yang memiliki cabang-cabang yang banyak, ranting dengan batang yang kokoh begitu, dengan jenis daun yang kecil dan banyak. Bagaimana cara kita menggambarkan masa daun begitu. Nah, di sini kita bisa melihat secara garis besar bahwa karakteristik dari pohon berjenis daun yang kecil itu kita bisa menggambarkannya secara global, ya. Bentuk struktur dasarnya bahwa pohon itu memiliki cabang dengan ditumbuhi daun-daun yang banyak. Kemudian bagaimana juga karakteristik sejenis pohon-pohon yang memiliki akar serabut, umpamanya seperti pohon kelapa begitu. Nah, ini juga kita perhatikan bentuk dasar dari pohon tersebut. Nah, ini tumbuhnya ke depan, ya. Ini semacam pohon kelapa atau sejenis pohon palm, ya. Itu pun memiliki bentuk yang berbeda. Demikian pula dengan agar kelihatan itu namanya salah satu pohon yang memiliki batang lunak seperti pisang begitu. Kita perhatikan juga dari akar, batang, kemudian tumbuhnya dahan sampai ke ujung dari tanaman tersebut.
Terus bagaimana melekatnya pelepah dari masing-masing tumbuhnya daun. Nah ini kurang lebih struktur-struktur dasar inilah yang penting untuk mengawali kita membuat gambar pohon. Kita lanjutkan setelah kalian memahami dan mengetahui bentuk susunan dasar dari jenis-jenis pohon. Nah, mari kita coba sekarang membuat sebuah objek pohon yang kita inginkan. Sebelumnya tetap kita perhatikan dari sebuah pohon itu adalah karakteristik dari pohon tersebut, bagaimana susunan daunnya, cabang-cabangnya, dan bagaimana juga batangnya. Ini saya ambil dari sebuah objek pohon dari lingkungan di sini. Perlu diperhatikan juga dan perlu saya ingatkan, sebaiknya kalau kita menggambar sebuah pohon, baiknya kita langsung dihadapkan dengan objeknya. Nah, karena itu akan membantu kita dalam menganalisa bagaimana objek yang kita hadapi. Oke, nah, baiknya karena ini untuk tuntunan dan panduan dalam teknik menggambar dasar, saya mengambil dari objek pohon itu dari kamera HP. Nah, kebetulan yang saya ambil pohon tersebut memiliki tinggi yang tidak terlalu besar. Nah, memiliki susunan daun dari cabang-cabangnya itu kurang lebih dia mengarah ke atas dengan masa daun yang begitu lebar. Nah, saya akan mencoba mulai dari struktur pohon tersebut. Nah, saya melihat bahwa pohon ini memiliki struktur batang yang lurus, kemudian buat cabang-cabangnya. Nah, kemudian susunan rantingnya. Nah, secara garis besar pohon itu dia memiliki bentuk oval. Ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan satu susunan bentuk dasar dari pohon yang kita buat. Nah, selama kita membuat struktur pohon, kita perhatikan warnanya apakah dia sudah memiliki aspek keseimbangan, ya. Kemudian kiri kanannya kita perhatikan bidang lembab, kemudian proporsi dari bagian-bagian pohon, dahan dan lainnya apakah sudah memiliki kemiripan dengan objek yang kita gambar. Oke. Kita mulai sekarang bagaimana membuat masa daun. Nah, ada juga teknik untuk mempercepat kita membuat tumpukan masa daun. Kita dengan cara memegang pensil. Ya, ini berdasarkan bagaimana kebiasaan kalian nanti dalam menggambar. Nah, kalau diperhatikan bahwa susunan daun itu adalah mengarah ke atas, ya. Ini kurang lebih demikian. Bisa juga kalian memulai dengan mencari struktur dasar bayangan di mana wilayah-wilayah yang gelap, sambil Anda membentuk susunan dari struktur masa daun. Kemudian bagian-bagian yang terang kalian bisa lihat, ya. Kita mulai dengan bagian-bagian yang tidak terkena cahaya matahari. Ingat, disesuaikan dengan susunan dari masa daun itu, dari setiap pohon itu mengarah kemana. Ini salah satu cara kita proses cepat membuat
gambar pohon ya. Kalau dilihat apa yang saya foto ini, bagian kanting itu hampir tidak kelihatan ya, tertutupi semua dengan masa daun. Nah, dengan demikian sebetulnya kita tuh bisa lebih mudah mencari gerak terang dari masa daun tersebut. Berdasarkan pengalaman yang pernah dilakukan oleh teman-teman rekan-rekan kalian yang baru belajar menggambar, biasanya pohon itu merupakan objek yang paling sulit untuk digambar. Ini saya coba menggambarkan cabang-cabang pohon tersebut. Kita sedang ingat bahwa struktur kumpulan masa daunnya itu mengarah ke atas dari karakter objek pohon ini. Nah, itu nanti bisa juga kita pertegas pada
atau sesi pada penyelesaian, ya, membuat detail dari pohonnya. Tapi lebat ya. Kita bisa menambahkan ya, dari objek yang kita amati, sehingga karakter daunnya itu lebih jelas kelihatan. batangnya ya. Ini kebetulan batangnya sudah halus, teksturnya sudah kasar. Mulai hampir selesai ya, tinggal kita membuat rincinya. Untuk lebih detailnya kita bisa menambahkan pada bagian-bagian tertentu diperlihatkan dengan jelas masa daunnya. Itu bisa untuk mewakili masa daun yang lain.
tentunya ini kalian bisa selesaikan lebih sempurna. Untuk gambaran secara umum saya bisa anggap ini gambar pohon ini selesai. Mudah-mudahan panduan dan bimbingan saya hari ini bisa berguna buat kalian semua. Selamat berjumpa lagi.